Saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini kita akan berbicara terkait dengan para guru Raja Ampat desak DPRK Raja Ampat bentuk tim pansus untuk menyelesaikan masalah dana TPP dan tunjangan guru profesi guru triwulan 4 yang tak kunjung dibayarkan. Namun sebelum kita akan membahas lebih lanjut, selain satu ini. Saudara saksikan berita selengkap dari Studio dan https //2-riset-tv.com. Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini kita akan berbicara persoalan para guru Raja Ampat, di mana judul yang saya berikan itu para guru Raja Ampat desak DPRK Raja Ampat bentuk tim pansus untuk menyelesaikan masalah dana TPP dan tunjangan guru profesi guru triwulan 4 yang tak kunjung dibayarkan. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini kita akan baca sama-sama di mana berita yang saya minta rilis dari teman dari Malaysia Times, dan kita akan melihat dan baca di mana saya sudah siapkan dalam PowerPoint. Berikut beritanya. Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini saya akan tampilkan di mana para guru Raja Ampat desak DPRK Raja Ampat bentuk tim pansus untuk menyelesaikan masalah dana TPP dan tunjangan guru profesi guru triwulan 4 yang tak kunjung dibayarkan. Saya risetif.com, ratusan guru datangi kantor DPRK dalam rangka menuntut agar Dinas Pendidikan segera menyelesaikan hak-hak para guru Kabupaten Raja Ampat yang tak kunjung dibayarkan. Tepat pada hari Kamis tanggal 10 bulan 4 2025. Ya, saudara pendengar Tanah Indonesia, Anda dapat ketahui bahwa rapat ini berlangsung di kantor DPRK Raja Ampat, dan DPRK menerima para guru yang menuntut haknya tak kunjung dibayarkan dan membuka ruang rapat dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRK Raja Ampat Bermawan Sawyai. Turut hadir Ketua DPRK dan Wakil Ketua 1. Adapun beberapa poin tuntutan yang dilaporkan kepada DPRK untuk ditindaklanjuti. Pertama, tuntutan pembayaran tunjangan profesi guru TPG, itu dana sertifikasi untuk guru-guru yang bersertifikasi itu triwulan 4 tahun 2024. Yang kedua, tuntutan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil TPP guru selama 3 bulan tahun 2024 yang belum dibayarkan. Yang ketiga, tuntutan pembayaran tambahan penghasilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, ini sama juga nih. Untuk P3K ya, selama 4 bulan tahun 2024. Jadi yang di atas itu ada PNS dan juga dibuat untuk 3K. Yang keempat, tuntutan pembayaran rapel pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap selama 5 bulan. Ya, saudara, dapat diketahui bahwa poin-poin tuntutan ini secara spesifik menyoroti masalah pembayaran hak-hak pendidik yang belum terrealisasi dan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian, tak hanya itu, bahkan para tenaga guru meminta agar DPRK Raja Ampat segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga DPRK menerima dan serius akan segera membentuk tim pansus untuk selidiki poin-poin tuntutan guru secara cepat. Ya,
Kalau yang mau ingin dapat mengetahui perkembangan, silakan masuk di https://risettv.com dan www.koyotv.com, atau bisa scan QR code yang saya cantumkan di sini. Jadi dia ada dua QR code yang saya cantumkan, dari Riset TV dan Koyo TV, dan yang paling bawah yang kecil itu YouTube. Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, dapat diketahui bahwa memang Diperkama menyampaikan bahwa dinas-dinas lain di Kabupaten Raja Ampat tidak bermasalah, hanya saja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat sendiri yang masih bermasalah. Sebelum persoalan atau permasalahan di mana guru-guru di Kabupaten Raja Ampat yang hari ini tepat pada hari Kamis tanggal 10 bulan April 2025 bertemu langsung di DPRK di kantor DPRK Kabupaten Raja Ampat, sempat saya menuliskan berita terkait dengan dana triwulan 4 anggaran tahun 2024 yang belum dibayarkan. Padahal saudara setanah air dapat diketahui bahwa namanya dana TPG atau sertifikasi triwulan 4 itu berlangsung dari APBN, yang artinya bahwa dana itu ditransfer dari pusat ke daerah. Jadi tidak perlu berpatokan pada APBD Raja Ampat yang akan dibahas melalui DPRK atau juga melalui perkada yang dibicarakan dan masih ditunggu-tunggu itu. Karena ini dana yang tadi saya presentasikan itu bersumber dari APBN, yang artinya bahwa ditransfer dari pusat ke daerah, dia hanya berlabuh di kas daerah. Cuma pertanyaannya, kenapa dana triwulan 4 ini, TPG ini tidak dibayarkan secara keseluruhan, baru hanya berapa guru yang dibayarkan. Dan ketika pada waktu itu saya bertanya di Pendidikan Raja Ampat, lalu ditangkap pula oleh operator Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat. Beliau nama Facebooknya Hari Kresnopati Payung. Berikut dimana tanggapannya seperti ini. Selamat siang, Alex. Izin saya klarifikasi. Saya operator tunjangan guru Dinas Pendidikan. Terkait berita yang Anda buat ini sangat tidak benar. Harusnya membuat ini kalau kita baca ini terlalu agak kecil, jadi capek. Ya, demikian singkat gambaran yang mana saya tampilkan tadi terkait dengan tanggapan dari operator Dinas Pendidikan Raja Ampat. Memang saya tahu di dalam tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat sendiri, mungkin mereka berpikir bahwa kita di luar jadi tidak tahu tentang persoalan-persoalan yang ada di dalam. Saya sangat tahu persoalan yang ada di dalam itu, Dinas Pendidikan itu, karena banyak guru-guru dan banyak operator dari sekolah-sekolah yang tentunya kita kenal sebagai keluarga, sebagai guru-guru yang sering kita ketemu dan ngobrol. Jadi lihat langsung di mana laptop mereka terkait dengan operator dari sekolah itu, maksudnya dari dia punya aplikasi yang mereka pelajari, sehingga dana bosnya keluar, mereka bisa kasih tahu bahwa ini begini-begini. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan persoalan-persoalan dana itu saya sedikitnya paham itu, dan saya tahu bahwa ada yang banyak berbicara tapi ada satu dua orang yang bekerja di dalam. Nah, terlepas dari yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu operator dari Dinas Pendidikan Raja Ampat yang komentar saya itu yang tadi saya tampilkan, itu saya angkat jempol bahwa salah satunya operator yang bagus menurut penjelasan dari orang-orang yang saya kenal, dari operator-operator yang saya kenal. Nah, cuma sayangnya karena ada dalam lingkungan yang orang-orang yang oknum-oknum yang mungkin bekerja gitu, kurang memperhatikan kesalahan-kesalahan di mana seharusnya guru-guru yang diperhatikan, sehingga
mau tidak mau harus ikut perintah. Tetapi sayangnya sampai sekarang ini kan guru-guru masih menuntut. Dan hari Senin mereka akan lanjutkan rapat dengan Kepala Badan Keuangan Raja Ampat untuk mendengarkan penjelasan secara langsung. Lalu DPRK Raja Ampat membentuk tim pansus. Ya, saya ini kadang berpikir bahwa sampai kapan guru-guru ini stop mengeluh terkait dengan TPP dengan sertifikasi mereka. Ya, semoga BPK Provinsi dan tim tipikor penyidik Polda Papua Barat Daya, tindakan pidana korupsi Polda Papua Barat Daya segera buat bentuk tim pansus juga untuk bisa melihat masalah-masalah seperti ini dalam tubuh pemerintah, khususnya di Dinas Pendidikan Raja Ampat. Kemudian Ombudsman, karena itu bagian dari representasi KPK Jakarta, untuk segera menyelidiki masalah-masalah seperti ini. Karena ini bagi saya hal serius. Pendidikan itu sangat penting sekali para guru-guru. Enak kalau yang tugas hanya di dalam kantor di dinas saja setiap hari dalam kota, tapi guru-guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, apalagi Raja Ampat ini kan akses dari pulau ke pulau. Kapal, ada yang biasa naik kapal perintis, ada yang kebanyakan naik perahu bot sendiri, dan banyak tantangan di laut, ombak, arus, hujan, panas, dan lain-lain. Mereka akan melalui itu dan akan pergi untuk mengajarkan anak-anak Raja Ampat, dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Sehingga sebagai anak Raja Ampat, kami minta supaya pemerintah jeli melihat ini secara baik dan serius untuk menanggapi para guru-guru ini secara baik. Jadi kita berbicara tentang kebenaran lalu ada yang marah dan bicara seperti ini. Saya bukan barusan berbicara terkait dengan masalah kepedulian terhadap pendidikan di Raja Ampat dalam hal ya seperti guru-guru ini. Tidak. Sejak saya kuliah di Universitas Negeri Papua pada waktu itu, disempat pada zaman almarhum Marinda Markuswa Mahendarvan pada waktu itu masih itu pun kami kritik, dan apa yang kami kritik di situ membuat asrama Raja Ampat di Manokwari yang baru itu, dengan pertemuan dengan DPRK waktu itu dengan, kalau tidak salah, Dinas Pendidikan sama dengan Bapeda. Waktu itu Ibu Marta Senadi masih jadi Kepala Dinas Pendidikan Raja Ampat. Sehingga Dinas Pendidikan Raja Ampat waktu itu mereka serius untuk membangun asrama Raja Ampat yang baru di depan asrama Raja Ampat di Manokwari. Bahkan di Jogja juga kita peduli dengan 28 mahasiswa yang sempat dibawa ke Jogja, lalu dinas tidak serius untuk memperhatikan mereka. Dan banyak hal yang kita berbicara terkait dengan persoalan kepedulian terhadap guru, persoalan terhadap pendidikan di Raja Ampat. Jadi jangan anggap bahwa kita anti pemerintah, tidak. Lalu ada yang marah bilang, apa yang kau lakukan dengan kontribusi apa untuk Raja Ampat? Itu sedikitnya bicara dalam konteks kontribusi, hal-hal kecil itu yang kita sudah berikan terhadap kepedulian terhadap pendidikan, kepedulian terhadap guru, dan kita beritakan hal-hal yang berkait dengan kepentingan umum. Itu kontribusi kita. Jadi bicara dalam konteks kontribusi itu, jangan berpikir bahwa harus lakukan hal-hal yang
pajak dan lain-lain, dan itu yang dimaksudkan kontribusi. Itu konteksnya luas kalau kita bicara dalam konteks kontribusi. Nah, kembali ke poin tadi bahwa pemerintah harus cepat dan jeli perhatikan guru-guru ini. Dana TPG bersumber dari APBN triwulan 4 yang seharusnya mereka terima pada tahun 2024 tetapi belum diterima, itu segera dibayarkan, dan juga TPP. Karena sampai kapan mereka akan berhenti untuk mengeluh? Sampai kapan mereka akan berhenti untuk mengadu? Jangan biarkan menangis mencucurkan air mata. Harapan mereka untuk dana itu mungkin bisa menunjang mereka. Ada pula yang mungkin punya anak yang berpendidikan baik dari tingkat SMA, atau mungkin kuliah dan tunjangan-tunjangan lain yang mereka perlu dari dana itu. Tapi sayang ketika para orang oknum dari dinas pendidikan itu menggunakan dana itu dengan segampang dengan ya dikatakan korupsi. Kalian tidak punya hati. Jadi segera serius untuk perhatikan guru-guru itu. Sangat disayangkan guru-guru bisa berkumpul dan berbicara terkait dengan mereka. Ada yang kemarin saya marah dan saya bicara, loh, ada yang bilang, oh nanti mau kasih kuliah saya. Oh mau kasih kuliah saya apa? Kalau kau mau bicara terkait IT, saya ini orang kursus IT juga, belajar tentang coding, bisa membuat website media, berita, website kantor, website desa, dan website lain-lain. Itu kursus. Karena jurusan saya teknik migas, teknik perminyakan dan gas bumi. Kemudian kursus peta, bikin peta, bisa bikin peta permukaan bawah dan atas permukaan tanah menggunakan software khusus. Itu diajarkan oleh orang-orang migas. Kemudian bisa membuat, belajar tentang teknik manufaktur. Jadi saya bisa mendesain, ada software-softwarenya. Jadi satu, teknik perminyakan. Dari teori dan praktek saya sudah lalui semua. Membuat peta permukaan bawah dan atas permukaan tanah. Kemudian IT, belajar tentang coding, cara membuat berita, media, website dan lain-lain, semua saya kerjakan. Teknik manufaktur, kau mau ajar saya dengan apa? Belajar banyak dulu. Kita berbicara dalam kepentingan guru, malah kau yang ngotot di situ. Saya akan kau ada kerja-kerja yang bagus di dinas saja. Saya di luar tapi saya tahu di dalam dinas pendidikan itu siapa yang kerja, mana yang tidak kerja, mana yang duduk-duduk. Dan saya tahu salah satu operator dari dinas pendidikan Raja Ampat yang tadi saya sempat bicara itu bagus. Yang kemarin komentar saya ada. Aku itu. Tapi dalam sistem begitu ya. Tapi mereka tidak akan ikut itu. Hal yang tidak baik mereka tidak akan ikut itu. Yang baik yang mereka ikut itu. Ya semoga dilaksanakan. Dan bekerja takut akan Tuhan di atas tanah ini dan jujur sehingga kalian diberkati umur panjang dan Tuhan selalu menyertai kalian. Bersama saya Alex Sompan di risettv.com, saya akan mengakhiri siaran ini. Thank you.